Seorang pemikir berbagi, pernahkah kamu duduk sendiri, memandang langit sore yang meredup perlahan, dan tiba-tiba merasa cukup? Bukan karena semua impian sudah tercapai, bukan karena hidup sudah sempurna, tapi karena dalam kesederhanaan momen itu, kamu merasa damai. Di tengah dunia yang begitu bising, yang terus menuntut kita untuk lebih sukses, lebih cepat, lebih kaya, lebih terkenal, ada satu pertanyaan penting yang sering kita lupakan. Apakah dengan semua itu, kita benar-benar bahagia? Atau justru, semakin banyak yang kita kejar? Semakin kosong kita merasa, kesederhanaan seringkali dianggap sebagai kekurangan. Tapi bagaimana jika justru sebaliknya? Bagaimana jika kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari kebebasan? Hari ini, aku ingin mengajakmu merenung, tidak untuk menggurui. Tidak untuk menyuruhmu mengubah hidup, tapi untuk membuka kemungkinan baru, bahwa mungkin, kebahagiaan sejati itu bukan soal menambah, melainkan mengurangi. Bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menyadari apa yang benar-benar penting. Dan apa yang bisa kita lepaskan. Ini adalah perjalanan untuk kembali ke diri, untuk mengenali bahwa sederhana bukan berarti kurang, tapi mungkin. Itulah kunci dari bahagia yang sesungguhnya. Pertama, apa itu hidup sederhana? Ketika kita mendengar kata sederhana, seringkali pikiran kita langsung tertuju pada sesuatu yang kurang, kecil, atau terbatas. Tapi sebenarnya, apakah benar demikian? Hidup sederhana bukan tentang menolak kemajuan. Bukan juga berarti harus tinggal di desa terpencil, hidup tanpa teknologi, atau membatasi diri secara berlebihan. Hidup sederhana adalah tentang kesadaran bahwa kita bisa hidup cukup tanpa perlu terus-menerus merasa kekurangan. Filsuf Yunani seperti Epicurus sudah mengingatkan sejak ribuan tahun lalu bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari banyaknya kepemilikan, tapi dari ketenangan batin. Ia berkata, kekayaan sejati adalah ketika kebutuhan kita sedikit. Dalam hidup sederhana, kita menempatkan nilai bukan pada seberapa mahal barang yang kita beli, tapi pada seberapa dalam kita mengalaminya. Seorang petani yang duduk di bawah pohon sambil menikmati nasi hangat, bisa jadi lebih bahagia dari eksekutif sibuk yang makan di restoran mewah sambil membalas email. Sederhana bukan berarti miskin. Sederhana adalah ketika kita memilih untuk tidak diperbudak oleh keinginan. Ini bukan hidup yang sempit. Justru ini adalah hidup yang lapang, karena tidak dikendalikan oleh nafsu tanpa ujung. Kedua, mengapa kita tergoda meninggalkan kesederhanaan? Kita hidup di era yang tak pernah berhenti berbisik, kamu harus punya lebih. Dari media sosial hingga iklan di jalanan, semua mendikte standar baru, kulit lebih mulus, rumah lebih besar, gadget lebih canggih. Seolah-olah, hidup kita belum cukup layak dijalani tanpa itu semua. Dan kita pun terbawa arus, kita mulai membandingkan. Lalu merasa tertinggal, lalu membeli, meminjam, dan mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Disinilah jebakan halus itu muncul. Keinginan terus tumbuh, tapi kepuasan tak pernah menetap. Dalam ajaran Buddhisme, ini disebut tanha, keinginan yang tak pernah selesai. Kita membeli satu barang, merasa senang sebentar, lalu ingin lagi. Seperti mengisi ember bocor, sebanyak apapun dituang, tetap tak pernah penuh. Ketika kita meninggalkan kesederhanaan, seringkali kita meninggalkan ketenangan juga. Kita jadi gelisah karena takut kehilangan. Kita tertekan karena ingin lebih cepat dari orang lain. Dunia mungkin terus bergerak cepat. Tapi kita selalu punya pilihan untuk melambat. Dan bertanya, apakah ini benar-benar penting bagiku? Ketiga, kebahagiaan dalam kesederhanaan. Pernahkah kamu merasa bahagia hanya karena melihat senyum orang terdekatmu, atau karena secangkir kopi di pagi yang tenang? Kebahagiaan, ternyata, tidak selalu datang dari sesuatu yang besar atau mahal. Bahkan, banyak hal terbaik dalam hidup justru datang tanpa label harga. Penelitian psikologi modern mendukung hal ini. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kekayaan tambahan tidak lagi memberikan peningkatan besar pada kebahagiaan. Sebaliknya, orang-orang yang hidup sederhana cenderung lebih puas dengan hidup mereka. Mengapa? Karena kesederhanaan menciptakan ruang untuk bernapas, untuk hadir sepenuhnya dalam momen, untuk merasa cukup tanpa harus memiliki segalanya. Seseorang yang hidup sederhana lebih mudah bersyukur. Ia tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia bisa tertawa lepas, tanpa takut dinilai kurang keren. Ia bisa menikmati waktu, tanpa dikejar-kejar ambisi yang bukan miliknya. Dalam hidup yang sederhana, kita kembali menemukan bahwa bahagia itu bukan tujuan yang jauh di depan, tapi sesuatu yang bisa kita alami. Di sini, sekarang juga. Keempat, tantangan hidup sederhana di era modern. Hidup sederhana di era modern bukanlah perkara mudah. Dunia kita dipenuhi notifikasi, diskon, dan dorongan untuk terus terhubung, terus update, terus membeli. Bahkan saat kita mencoba melambat, dunia berkata, "Ayo,
cepat. Kamu akan tertinggal. Di tengah gemerlap kota, hidup sederhana bisa dianggap aneh. Orang akan bertanya, kenapa kamu nggak pakai barang branded? Kenapa rumahmu kecil? Kenapa kamu santai-santai aja? Tekanan sosial semacam ini membuat banyak orang merasa malu untuk hidup sederhana. Padahal, menjadi sederhana adalah pilihan berani. Pilihan untuk menolak norma palsu yang diciptakan dunia konsumtif. Seorang penulis bernama Joshua Becker pernah berkata, minimalisme bukan tentang hidup dengan kurang, tapi tentang hidup dengan lebih banyak hal yang penting. Tapi ya, tetap saja, butuh kekuatan. Butuh keteguhan untuk berkata tidak pada ajakan-ajakan konsumsi yang tak perlu. Butuh keberanian untuk berdiri teguh ketika orang lain sibuk mengejar validasi eksternal. Hidup sederhana tidak populer, tapi ia tulus. Dan dalam ketulusan itu, kita justru menemukan hidup yang lebih jujur dan lebih damai. Kelima, bagaimana memulai hidup sederhana? Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa memulai hidup yang lebih sederhana? Pertama-tama, bukan dengan membuang semua barang atau pindah ke desa, tapi dengan bertanya, apa yang benar-benar penting bagiku? Kesederhanaan dimulai dari kesadaran. Sadari apa yang memberi kita energi, dan apa yang justru mengurasnya. Coba lihat sekelilingmu. Berapa banyak barang yang kita simpan hanya karena takut butuh nanti? Berapa banyak aktivitas yang kita lakukan hanya karena tak enak kalau nolak? Hidup sederhana bukan tentang membatasi kebahagiaan. Justru sebaliknya, ini tentang menyaring. Pilih hubungan yang sehat, gunakan uang untuk pengalaman. Bukan sekadar barang, beri ruang untuk diam, untuk membaca, untuk mendengar batin sendiri. Dan ingat, tidak ada versi sempurna dari hidup sederhana. Setiap orang punya jalannya sendiri. Mulailah dari hal kecil, kurangi distraksi digital, rapikan ruangan, jujur pada diri sendiri soal prioritas. Satu langkah kecil bisa jadi awal dari ketenangan besar, karena yang kita cari bukan gaya hidup baru, tapi cara hidup yang lebih selaras dengan hati kita sendiri. Mungkin kita tak bisa sepenuhnya menghindari hiruk-pikuk dunia, tapi kita selalu bisa memilih cara kita meresponsnya. Kita bisa memilih untuk tidak ikut berlomba. Kita bisa memilih untuk tidak memenuhi hidup dengan hal-hal yang tidak memberi makna. Kesederhanaan adalah seni untuk berhenti di waktu yang tepat, untuk tahu kapan cukup adalah cukup. Ketika kita berhenti mengejar hal yang tak penting, kita memberi ruang untuk hal yang betul-betul berarti. Kebersamaan, keheningan, rasa syukur, dan kedamaian. Kita mulai melihat bahwa hidup itu bukan soal banyak-banyakan, tapi soal kualitas dari apa yang kita alami. Dan dari titik itu, kita bisa merasa utuh. Jadi, mungkin sekarang saatnya bertanya lagi. Apa yang bisa aku lepaskan hari ini, agar aku bisa lebih damai esok? Bukan karena kita kalah, tapi karena kita memilih menang. Di dalam, karena sederhana bukan jalan yang mudah, tapi bisa jadi. Inilah jalan paling manusiawi, jalan menuju hidup yang jujur, jalan menuju diri yang sejati, jalan menuju bahagia.